Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah Pak, hari ini baik, kemudian sehat walafiat. Alhamdulillah juga, saya juga alhamdulillah baik. Terus alhamdulillah kita bisa berkomunikasi lagi bahasan nih pada kegiatan coaching yang akan jenengan lakukan nanti itu kan sesuai dengan rubrik penilaian ya. Dan di rubrik itu jenengan munculkan alur tirta, yaitu tentang tujuan, kemudian tentang identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Hasan memberi pertanyaan berbobot kepada Koji ya, dan juga bagaimana Koji tersebut merespon ya pertanyaan Pak Hasan tersebut, karena di coaching itu harus ada kemitraan ya antara si coach dan si Koji. Kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching itu, Pak? Iya, Pak. Dalam proses coaching nanti ada dua kompetensi, Pak, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mendengarkan aktif. Kemudian juga nanti bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, gitu, Pak. Iya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Pak, tadi kompetensi mana yang ingin kembangkan secara spesifik ya di dalam nanti diobservasi dengan coaching? Ya, secara spesifik yang ingin saya kembangkan nanti bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian lagi terakhir, Pak, mungkin indikator apa yang akan Anda tanyakan nanti sehingga coach itu dalam proses coaching lebih efisien dan efektif? Nantinya saya berharap saya bisa memandu coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Oke, demikian dulu Pak, observasi dari saya ini. Nanti monggo dilanjut dengan proses coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak atas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naili, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Gimana nih kira-kira hari ini apa sih yang mau disampaikan Bu Naili mungkin? Iya Bapak, ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Hasan tentang anak-anak Bapak. Kenapa Bu? Anak-anaknya kenapa? Begini Bapak, ini kan terkait pembelajaran di dalam kelas. Saat pembelajaran itu kan banyak macam anak gitu loh Bapak, ya kan. Di kelas itu sudah ada yang ada yang anak aktif, ada yang anak yang mungkin trouble dari rumahnya, mungkin ada jenuh, kan macam-macam Bapak. Tapi kan kita bagaimana kita menyikapi. Nah, terkait ini kan ada dua anak Bapak yang cenderung anaknya kurang aktif saat mengikuti pembelajaran saya. Anaknya di kelas itu sering tidur Bapak. Ini saya temui bukan sekali atau dua kali. Keseringan saat saya mengajar, dua anak ini sering tidur di kelas. Jadi dari berbagai macam murid Ibu di kelas, itu Bu Naili menyampaikan, kalau saya garis bawahi, ada dua anak ini Bu ya? Iya Bapak, dua anak. Ada dua anak yang mungkin kaitannya dengan motivasi belajarnya ini kurang, gitu Bu? Iya Bapak, betul. Dua anak ini motivasi belajarnya sangat kurang Bapak.
sering saya ingatkan, saya tanyain kenapa, ya karena memang ngantuk katanya gitu, bilangnya. Hanya jenuh sedikit pembelajaran, anaknya sudah tidur gitu, Bapak. Baik, kalau seperti itu, kira-kira apa ini yang ingin Bu Naili dapatkan dari percakapan apa yang ingin Bu Naili dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Dari percakapan kita hari ini tuh saya pengen mendapatkan perubahan, Bapak, dari mungkin pembelajaran saya yang cenderung kurang memberi motivasi ke anak-anak, sampai saya itu kerepotan menghadapi dua anak itu. Takutnya kan memberi efek ke teman-teman yang lain gitu. Kalau saya tidak menindak dua anak ini tadi. Gitu, Bapak. Ya, ya betul sekali yang apa yang dikhawatirkan Bu Naili bahwa hal tersebut dikhawatirkan mungkin bisa menular gitu ya. Nggih. Ini, yang diharapkan Bu Naili itu tentang adanya perubahan motivasi motivasi belajar. Kemudian kira-kira nih Bu ya, perubahan apa yang lebih spesifik mungkin dari yang ingin Bu Naili dapatkan? Kemungkinan saya apa ya, mau terutama dari motivasi pembelajaran anak-anak nggih, Bapak. Kemungkinan saya akan merubah pola mengajar saya atau sistem mengajarnya saya. Mungkin pembelajaran saya di kelas terlalu monoton sehingga anak-anak yang sudah memang jenuh dari rumah atau memang motivasinya kurang sampai di kelas pun dia ngantuk atau malas mendengarkan atau hal sebagainya, sudah banyak macamnya. Mungkin dari situ saya pengen merubah ke lebih aktif ke anak-anak, Bapak. Mungkin saya menampilkan video. Nanti setelah menampilkan video, saya libatkan ke anak-anak lagi untuk membuat diskusi bersama. Setelah diskusi selesai, baru ada tanya jawab dengan anak-anak. Jadi intinya 75%, 80% itu melibatkan anak-anak semua, Bapak. Sehingga pembelajaran tidak jenuh di dalam. Oke. Memang kita sebagai guru kan yang disampaikan Bu Naili barusan harus menggunakan metode ataupun media itu yang apa ya, mengundang keterlibatan murid gitu ya, sehingga tidak jenuh atau malah sampai tertidur gitu. Jadi yang kata Bu Naili tadi muridnya tidur ya di kelas pada saat kegiatan pembelajaran itu, bagaimana sih pendekatan yang sudah dilakukan? Apakah ada usaha nih dari Bu Naili untuk melakukan pendekatan mungkin kepada orang tua, ataupun mungkin Ibu Naili sempat melakukan pendekatan kepada teman sejawat Ibu? Oh iya, Bapak. Iya, saya sebelum ke teman sejawat itu, sebelum ke teman sejawat ataupun orang tua, saya melakukan pendekatan dengan anaknya. Saya panggil dulu anaknya. Saat satu kali saya tegur, saya kasih apa namanya, motivasi. Oke, hanya berapa menit anak itu berubah. Habis itu kan timbul lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Hanya setelah pelajaran selesai, anak itu saya panggil, Bapak. Saya tanyakan, kenapa kok sering ngantuk di kelas? Saat jam pelajarannya saya, kenapa kok seperti ini? Dan dua anak itu jawabnya sama, Bapak. Ngantuk karena memang malam kurang tidur, bangunnya kesiangan, gitu. Saya juga melakukan pendekatan dengan teman sejawat. Saya tanya juga sama teman-teman yang mengampu mapel lain, tapi di kelas yang sama dengan saya. Saya tanya, apakah anak ini kondisinya sama saat di pelajarannya jenengan? Dan memang iya, sama Bapak, hampir di semua mapel anaknya itu tidur di kelas. Setelah itu, saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua.
Saya datangi rumahnya, saya tanyakan anak ini. Saya kasihan Bapak kalau memang berlarut-larut, anak ini kan akhirnya ketinggalan semua materi. Akhirnya saya datangi rumahnya, saya tanya ke orang tuanya, apa penyebab anak ini sering bangun kesiangan? Apa faktor dari orang tua yang tidak bangunin di pagi hari? Atau ada masalah lain gitu. Ternyata anak ini memang sudah istilahnya sering diingatkan dengan orang tua. Kalau malam disuruh tidur, jam segini sudah dipantau untuk tidur. Tapi nyatanya anak ini tidak tidur, Bapak. Saat orang tua masuk ke kamarnya, anak itu HP ditaruh. Tapi saat pintu ditutup, anak ini aktif lagi gamenya gitu. Orang tua juga nggak mungkin tiap jam atau tiap menit untuk ngontrol anaknya. Jadi ketemu-temunya ya saat pagi anak itu sudah tidur, dibangunkan susah. Akhirnya sampai terlambatlah di kelas gitu. Itu Bapak masalahnya. Baik, dari yang Bu Naili sampaikan kaitannya dengan motivasi belajar muridnya Bu Naili tadi, usaha-usaha yang sudah dilakukan Bu Naili, melakukan pendekatan, menerapkan strategi pembelajaran, metode yang bervariatif. Kondisi idealnya Bu, di level 1 sampai 10, kira-kira Bu Naili kali ini ada di level berapa ya? Kira-kira di level 6 Bapak, karena kan sudah ada beberapa metode yang dipakai untuk meningkatkan motivasi belajar selama ini Bapak. Ada yang saya pakai itu. Oke, di level 6 ya Oke, kira-kira. di level 6 Bapak. Kemudian di kondisi yang bagaimana supaya levelnya bisa ditingkatkan Ibu? Mungkin di level 8 ya Bapak. Mengingatkan anak-anak itu senang belajar jika mode pembelajarannya itu media interaktif. Jadi anak-anak itu dilibatkan sepenuhnya. Kita tampilkan seperti tadi Bapak, ditampilkan video, kemudian anak-anak diajak untuk menggali apa isi video itu, kemudian diberi tanya jawab gitu Bapak. Oke, dari level 6 ke 8 gitu ya. Nggih. Kira-kira nih mungkin selain apa yang sudah dilakukan Bu Naili, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu Naili selama ini? Apa mungkin bisa menggunakan metode kontekstual dan diskusi nggih mungkin Bapak nggih? Ya, bisa itu. Atau bisa demonstrasi saat pembelajaran, contohnya saat mungkin praktek mapel, tidak semua materi kan ya Bapak ya, ada bagian tertentu materi itu praktek, mungkin bisa di situ dilakukan demonstrasi Bapak. Di akhir atau di pertengahan kita lakukan demonstrasi hasil apa yang hasil dari video yang diambil atau materi hari itu. Sehingga murid-murid itu kan aktif Bapak, maksudnya oh ada keinginan untuk belajar di situ, keinginan untuk tahu gitu Bapak. Biar anak-anak itu menjadi aktif, kreatif dan kritis di situ Bapak mungkin. Apa iya gitu ya Pak ya? Kenapa Bu? Apa seperti itu nggih? Nggih, dari yang Bu Naili sampaikan kaitannya dengan mungkin perlu melibatkan murid tadi pakai demonstrasi yang katanya Bu Naili sampaikan memang itu sangat tepat sekali. Kalau tadi disampaikan bahwa murid itu ternyata kecanduan game ya, jadi anaknya lebih ke kinestetik, jadi anaknya perlu dilibatkan supaya motivasi belajarnya meningkat seperti itu Ibu ya. Jadi mungkin seperti itu yang Bu Naili maksudkan. Kemudian semoga nih rencananya Bu
Naili bisa berjalan dengan lancar dan murid-muridnya menjadi semangat lagi Bu dalam Ya, terima pembelajaran. kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu buat saya sampai saya bisa menemukan ide-ide ini gitu loh Bapak dari obrolan hari ini gitu. Ya, mudah-mudahan coaching kita kali ini bermanfaat bagi saya dan anak-anak Bapak. Oke. Kemudian bagaimana nih perasaannya setelah kita melakukan percakapan hari ini, kemudian Bu Naili bisa akhirnya menemukan solusi atas permasalahan Bu Naili. Bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Perasaan saya sekarang tuh lega, Bapak. Ya, awal yang saya tidak punya ide apa-apa, buntu untuk mendapatkan inspirasi. Setelah saya ngobrol dengan jenengan, saya mendapatkan banyak ide untuk melakukan pembelajaran berikutnya, merubah metode pembelajaran saya saat menghadapi anak-anak yang seperti itu, atau membuat situasi kelas menjadi aktif, dan sebagainya. Jadi, saya terima kasih ke Bapak, gitu. Oke. Akhirnya lega gitu. Oke, lega sudah Bapak. Apa nih yang bisa disimpulkan mungkin Bu, sedikit yang bisa Bu Naili simpulkan dari percakapan kita hari ini tentang permasalahan murid yang motivasi belajarnya rendah. Merubah metode pembelajaran. Merubah metode pembelajaran sehingga melibatkan semua siswa itu aktif semua. Jadi motivasi belajarnya semakin meningkat dengan cara pembelajaran tidak selalu dengan ceramah, tapi diselingi dengan seperti video, diskusi, tanya jawab, atau banyak yang lainnya sebagai referensi untuk pembelajaran hari itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu Naili. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Naili ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita perlu waktu untuk bercakap lagi. Kita Inge, akan melihat, saya ingin melihat perkembangannya seperti itu. Inge, setelah ya. Jadi baik Bu Naili, harapannya seperti itu. Jika tidak ada lagi yang mungkin dibicarakan pada sesi ini, saya sampaikan terima kasih atas coaching kali ini ya. Semoga lain waktu harapannya bisa dilakukan kembali. Seperti itu ya Bu Naili. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan observasi, sudah melakukan interaksi dengan Bu Naili, walaupun online ya. Dan memang Bu Naili sedikit ada kendala ada faktor X yang tidak bisa dilaksanakan oleh Bu Naili. Tadi saya mendengarkan ya cerita banyak dari Bu Naili ya. Bagaimana dia keluh kesahnya, bagaimana dia mengungkapkan tentang anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Memang kita sebagai seorang guru, problem itu ada terutama kepada murid ya. Ya. Tapi antara interaksi antara guru, orang tua, dan siswa itu memang harus ada satu ikatan. Tadi ada beberapa yang saya sangat merespon lah dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan bahasannya sedikit saja. Pertama, apakah Pak Hasan sudah melakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Itu Pak Hasan. Iya, tadi pada saat kegiatan coaching dengan Bu Naili, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana tadi menetapkan tujuan,
identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, tadi mungkin bisa juga mengulas kembali. Mungkin di identifikasinya itu kenapa yang bikin Bu Naili pusing itu? Ya, yang disampaikan Bu Naili tadi, bahwa Bu Naili ini mempunyai permasalahan di kelasnya. Itu ada muridnya yang kurang termotivasi, motivasi belajarnya rendah, Pak, seperti itu. Iya, ada mungkin ya itu problematika ya. Terus dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, saya cuma mengobservasi ya dari hasil catatan saya dari sistem coaching tadi. Bapak sudah melakukan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Dari konsep-konsep itu, Bu Naili mungkin sangat merespon baik ya. Jadi dari awalnya dia itu tidak dapat menemukan masalah, dan dia sudah menemukan masalah walaupun dia memecahkan masalahnya itu sendiri. Terus sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Pak Hasan lakukan tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya tingkatkan bagaimana hadir secara penuh dalam proses coaching atau presence, sehingga saya bisa lebih fokus terhadap masalah yang disampaikan coach saya, seperti itu. Dia memberikan pertanyaan yang berbobot juga, gitu. Sehingga Bu Naili itu lebih terpancing emosinya, terpancing idenya untuk melakukan kegiatan seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Baik, Pak Hasan, dengan coaching ini saya ingin lebih memahami, tadi Pak Hasan sudah memahami. Kemudian ini, Pak, alhamdulillah ya Pak Hasan sudah melakukan. Nanti mungkin kedepannya Pak Hasan dalam apa ya, sebagai coaching ya, apa yang ingin Pak Hasan lakukan lagi untuk sebagai coaching? Mungkin dalam kegiatan kedepannya saya harus mampu menuntun kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Iya, betul. Sama-sama ya itu. Nah, terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan observasi saya terhadap penelitian yang saya lakukan hari ini ada hikmah di balik itu. Terima kasih Pak Hasan mengganggu waktunya Pak Hasan. Sama-sama Pak Awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Naili, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer, Bu. Iya, Pak. Namun sebelum kita mulai, nanti sebelum Bu Naili mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan rubrik penilaian, Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian ini yang menjadi acuan saya, yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si kunci. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bagaimana nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, Ibu ya. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam
mengamati ibu proses kucing nantinya. Bagaimana, bisa dipahami Bu Naili? Bisa Bapak, ya paham. Baik, kalau begitu Bu, selanjutnya sebelum kita mulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan, boleh ya? Iya Pak, boleh, monggo. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi kucing yang mana ya, yang ingin Ibu kembangkan selama proses percakapan nanti? Ya Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua nggih. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa nggih, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Gini Bapak, nanti untuk yang kompetensi spesifikasinya, kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menentukan solusi yang tepat saat permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini menjadi salah satu kunci ya Bu, dalam menggali banyak hal dari seseorang dalam proses coachingnya nanti. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira tolok ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Bapak secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, dari semua indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui sesuai alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari kunci yang bisa digali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang bisa saya tanyakan, dan selanjutnya setelah ini silakan Ibu mulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih. Apakah Ibu sudah siap? Iya Bapak, saya siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naili. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Naili. Ya, ini saya agak sedikit kurang enak badan ini. Mungkin di tempat sini tuh anginnya sangat besar sehingga ya nanti mungkin kurang maksimal. Jadi mohon untuk dimaklumi Bu Naili. Nggih Bapak. Monggo Bapak, ada perlu apa nggih? Nggih, ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya alami buat Bu Naili. Nggih. Ini berkaitan, mungkin Bu Naili ada waktu nih, ada waktu untuk nggih, monggo Bapak, nggih, ada. Tidak mengganggu ya, kehadiran saya tidak. Boten Bapak. Terima kasih, alhamdulillah. Nggih. Begini Bu Naili, mungkin ini saya ingin terkait dengan murid saya ya, yang tidak aktif dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Anak itu ada beberapa anak ya, sekitar dua orang anak dalam pembelajarannya semangatnya itu kurang maksimal ya dalam menggali informasi yang saya terangkan. Padahal anak itu sebetulnya
Dulu-dulunya aktif Bu, aktif. Dulu-dulunya aktif. Terus apa ya? Jadi saya bingung pada untuk kenapa anak itu seperti itu. Mungkin apakah pembelajaran saya kurang menyenangkan atau gimana, atau dalam pelaksanaan saya apa ya, itu kurang maksimal lah, sehingga anak-anak itu bosan ya dalam menerima pelajaran saya gitu. Berarti gini ya Pak, saya garis bawahi itu intinya permasalahannya Pak Wawan itu tentang motivasi belajarnya siswa, nggih Pak nggih? Betul Bu, memang motivasi apa ya, belajar siswa itu sekarang pada dua orang anak itu kurang apa ya, kurang semangat, kurang gerak. Kadang anak itu ya apa ya, mengganggu temannya, kadang tidur, kadang seperti itu, seperti orang kecapean gitu loh, orang capek atau orang gimana, anak-anak gimana itu memang ya apa ya, itu kurang maksimal lah, seperti itu yang saya bingungkan, seperti itu Bu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Pak Wawan inginkan atau ingin dapatkan dari percakapan ini Bapak? Apa ya? Sebentar Bu, saya mikir Bu. Apa yang saya inginkan ya? Yang intinya gini Bu ya. Yang saya inginkan adalah bagaimana murid itu bisa apa ya, terangkat motivasi belajarnya yang dahulu, yang kemarin-kemarin anaknya itu malas atau yang menjadi lebih tertarik, lebih aktif dan lebih kreatif dalam pembelajaran. Seperti itu. Berarti Bu ya. Yang diharapkan sama Pak Wawan itu perubahan motivasi belajarnya anak-anak gitu Bapak. Betul Bu, memang iya, betul. Memang saya ingin perubahan itu bisa mengena kepada anak-anak, biar anak-anak, khususnya kepada anak-anak yang dua orang ini, dan imbasnya takutnya nanti imbasnya ke yang lain gitu loh Bu. Jadi gitu, seperti itu yang saya takutkan. Iya Bapak. Kira-kira perubahan yang spesifik itu perubahan seperti apa Bapak? Perubahan yang saya spesifiknya adalah saya terutama tentang motivasi belajar, kemudian dimulai dari diri saya sendiri, terus apalagi ya, karena saya sebagai guru, saya akan memperbaiki pembelajaran yang apa ya, dari yang sebelumnya yang tidak baik, bukan tidak baik ya, hanya tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, karena pepatah mengatakan rugilah orang-orang yang apa ya, yang kemarin atau hari ini tetap atau turun, seperti itu yang saya kemudian mungkin apa ya, pembelajaran saya itu mungkin monoton nih Bu ya. Artinya mungkin saya melakukan pembelajaran dengan ya sekitar 80% ceramah, seperti itu mungkin, yang mungkin membosankan anak-anak, seperti itu. Terus ini saya agak grogi ya. Saya mau tambah apa ya, ambil napas dulu Bu ya, biar monggo Bapak, monggo, santai mawon. Iya, sistem stop saya itu sudah terkontrol dengan baik. Iya. Saya mau melakukan, agak grogi saya curhati, karena pengalaman saya yang apa ya, yang saya lakukan itu seperti itu. Kemudian terus ada perubahan tentang media pembelajaran, itu yang akan saya lakukan. Saya harus lebih konkret, saya harus apa ya, anak-anak itu lebih senang lah tentang itu, bagaimana anak itu tertarik dan mengajak siswa untuk belajar secara kontekstual dan belajar nyata, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian menggunakan metode-metode bagaimana anak itu lebih termotivasi, lebih tertarik, walaupun sederhana tapi
bisa tertarik baik secara media ataupun secara bahan-bahan sederhana seperti itu, Bu. Selain juga memberikan apa ya? Tanya jawab rencana saya itu termotivasi tanya jawab baik sesama rekan atau antara guru dan siswa. Terus ada lagi saya ingin memberikan soal-soal pematik ya untuk menggali biar anak-anak apa ya bahasanya itu ada gongnya untuk Iya. menjawab seperti itu. Walaupun Iya. jawab sesuai dengan kemampuan dia itu mungkin rencana saya ke depan seperti itu. Iya. Tadi kan permasalahannya anak-anak itu malas ya Bapak ya? Iya malas seperti ini. Apa sudah dilakukan pendekatan Bapak, baik itu dengan anak yang bersangkutan atau mungkin bertanya dengan teman sejawat atau tanya dengan orang tuanya yang lebih banyak hari dengan orang tuanya kan Bapak, mungkin Iya. keadaan rumahnya Iya. seperti apa? Iya. Apa sudah Bapak? Yang saya lakukan yaitu pertama dengan saya tanyakan ke anaknya. Anaknya itu tidak mau ngaku, Bu. Nggak tahu, Oh gitu. nggak ngaku ya. Saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Dengan cara saya secara apa ya, antara seorang ayah dengan anak dengan Iya. teman. Dia tidak mau ngaku. Akhirnya saya tanya ke teman-temannya. Nah, dia kata temannya itu anak itu sering kalau di desa itu ikut-ikutan ngandung doro sampai sore. Ya mulai Iya sekolah Bapak. doro sampai sore. Nah, jadi dia sebagai apa ya munculno doro seperti itulah itu Iya. sebenarnya waktunya akhirnya malam selesai pulang tertidur di rumah. Tertidur bentar main lagi di rumah. Itu yang sementara akhirnya saya lakukan. Kemudian kepada orang tua saya juga tanya, ya memang seperti itu katanya orang tua. Nah, orang tuanya dia tidak apa ya tidak bisa ngerem atau bahasanya tidak bisa memarahi anaknya karena anaknya sudah terpengaruh dengan apa ya Lingkungan. tapi saya ke orang tuanya juga apa ya ngomong ke orang tuanya untuk membantu bagaimana anak itu bisa termotivasi lagi seperti itu yang saya lakukan. Dari Pak Wawan tadi itu yang sudah disampaikan dengan Pak Wawan model ini ya. Iya. Kemudian metode dan media yang bervariatif itu dalam kondisi idealnya di level 10 nggih. Iya. Nah, idealnya Bu. Kira-kira Pak Wawan ini berada di level berapa? Kalau saya itu merasa di level masih 6 Bu, karena kami saya itu ya masih menggunakan metode ceramah ya, ceramah dengan seperti itu. Alat peraganya aja sudah paten seperti itu. Saya pinginnya saya itu masuk ke level yang di atasnya Bu untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran saya. Oke. Dari level 6 itu kira-kira kondisi yang bagaimana supaya levelnya bisa ditingkatkan oleh Pak Wawan? Kalau saya pinginnya di level yang di atasnya 6, paling tidak 8 lah seperti itu. Karena sekali lagi karena saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan juga metode yang saya gunakan adalah bagaimana anak lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Itu ya saya. Kalau dari level 6 naik ke level 8, kira-kira usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Wawan untuk meningkatkan perubahan motivasi siswa itu tadi, Bapak? Yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan metode kontekstual, diskusi dan juga metode-metode lain yang berpusat kepada murid yaitu PBL, problem berbasis learning, di mana saya akan menggali masalah-masalah biar terpecahkan secara bersama. Ada di situ akan muncul mungkin akan muncul anak untuk lebih percaya diri, lebih rasa keingintahuannya akan nampak lah seperti itu. Iya. Oke Bapak, semoga rencana
Bapak itu berjalan lancar dan murid-murid itu juga menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di saat Bu. di kelas, Iya, gitu Bu. Bapak. Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan coaching kali ini bisa ketemu lagi dan bermanfaat bagi saya terutama, dan saya bisa menemukan gagasan, ide, sehingga saya mampu untuk mengatasi permasalahan itu. Nggih. Kemudian bagaimana perasaan Pak Wawan setelah melakukan coaching ini, Bapak? Perasaan saya mungkin 100% alhamdulillah ya. 100% alhamdulillah saya dibantu. Saya walaupun itu tergali secara natural dari saya sendiri, alhamdulillah saya saya terbongkarlah unek-unek saya dan bisa menyelesaikan dengan masalah itu dengan rencana yang akan saya lakukan itu sudah nampak lah seperti itu, walaupun hanya sebatas rencana. Okay. Baik Bapak, jika tidak ada yang mau dibicarakan lagi, apa masih ada Bapak yang mau dibicarakan lagi? Mungkin gini, kesimpulan saya dari coaching kali ini adalah bagaimana saya bisa menemukan suatu metode yang dulunya saya ceramah, yang dulunya saya hanya monoton itu saja, saya bisa menggali dari diri saya sendiri, bagaimana merubah metode pembelajaran secara aktif, inovatif, dan bagaimana mengaktifkan anak supaya lebih percaya diri, lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Wah, bagus Pak Wawan. Terima kasih Bu. Baik Pak Wawan, jika tidak ada yang mau dibicarakan lagi. Alhamdulillah untuk sementara saya coaching kali ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Naili. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan yang sama atau di lain waktu seperti itu. Amin. Tetap semangat Bapak. Semangat selalu Bu, semangat ya. Terima kasih Bapak. Sudah ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik Bu Naili, tadi saya sudah mengamati proses percakapan antara Bu Naili dengan si Kuci ya, terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu ya. Untuk yang pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Saat saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu merupakan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya Bu. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Ibu tadi ketika ngobrol sama si Guci itu setara ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif ya Bu ya, dimana tadi Ibu berusaha menggali kreativitas dari si kucinya untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi si kuci, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu mengharapkan ada dua tadi ya di waktu di observasi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya,
sudah saya catat juga sudah terlaksana, Bu, ya. Dan Iya. paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan rencana serta tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum hasil catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa gitu ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Iya, Bapak. Kira-kira berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Ibu Naili kembangkan berdasarkan proses barusan? Iya, Bapak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi masih merasa ada sedikit unek-unek gitu. Kemudian seharusnya saya mungkin menggunakan salah satu teknik stop, STOP, agar beliau merasa lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu, Bapak. Baik, kehadiran penuh atau presence ini menjadi harapan Bu Naili agar bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan saya juga berharap proses ini menjadi bekal nantinya bagi Ibu dalam menerapkan coaching berikutnya. Baik, terima kasih Ibu, sebuah proses yang luar biasa, semoga membawa dampak yang bagus ke depannya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Nelly. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan menanyakan rubrik penilaian. Karena pada coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaiannya. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Monggo, Bu. Apakah Monggo. apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian terus monggo, Ibu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin rencana saya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana potensi mendengarkan secara aktif, ya, itu yang saya akan sampaikan nanti, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tersebut akan lebih termotivasi lagi untuk berpikir, sehingga dia bisa menemukan pemecahannya sendiri. Itu Bu, yang akan saya lakukan. Bagus, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga apa yang dia munculkan, permasalahan apa yang dia munculkan, secara tidak langsung dia akan mencari solusi yang
sebagus mungkin, sesederhana mungkin, dan mampu untuk melakukan perubahan. Oke, bagus Pak. Nggih. Kemudian yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang ingin atau diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya ingin cari di situ adalah bagaimana beliau si coach itu bisa dan mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi pembelajaran, khususnya pembelajaran ya, dalam Iya. permasalahannya itu sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Kalau bahasanya Iya. seperti mengatasi masalah tanpa masalah, seperti itu, Bu. Iya. Iya Pak, iya. Jangan tertawa, Bu. Saya ini anu, moga Ibu lah. Nggih Bapak. Demikian dulu nggih Bapak nggih Iya. untuk observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya akan melakukan coaching terhadap coach saya sehingga dia mampu untuk lebih percaya diri dalam menemukan solusi. Walaupun solusi pemecahan itu ya yang berasal dari dia sendiri. Ya, Bu. Terima kasih. Nanti. Ya Bapak, semangat Iya. Bapak. Iya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Oke Pak, mungkin ada waktu Pak, sebentar ada yang mau saya bicarakan. Alhamdulillah untuk waktu itu mungkin sekitar 15 atau 20 menit lah, antara 10 lah itu yang ada waktu. Setelah itu selanjutnya saya mungkin ada kegiatan lain. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak. Kok kayaknya penting. Iya Pak, ini kaitannya dengan tugas baru saya Pak. Di tahun ajaran baru ini saya itu diberi tugas untuk mengampu kelas 4. Monggo. Nah, kebetulan di kelas 4 ini ada salah satu murid saya Pak, itu belum bisa membaca. Jadi anak ini kesulitan mengenali huruf. Seperti itu. Jadi intinya kesulitan mengenali huruf gitu. Oke. Terus jadi tujuan percakapan kali ini adalah untuk mencari solusi bagaimana Pak Hasan membantu murid ya tersebut agar bisa membaca dengan baik ya. Walaupun bukan baik, paling enggak walaupun hanya mengeja itu kan sudah tahu lah itu ya. Paling enggak. Kemudian apakah ada hasil spesifik ya yang ingin Bapak dapatkan dalam percakapan atau ketemu kali ini? Ya, saya sih berharapnya itu bisa mendapatkan strategi, Pak. Strategi bagaimana murid saya satu ini supaya nanti lancar membacanya. Mungkin Bapak bisa lebih detail ya untuk bercerita tentang keadaan murid atau bagaimana. Jadi kalau saya perhatikan anak ini gini Pak, dia itu selain kesulitan mengenali huruf, dia itu juga kesulitan dalam merangkai kata. Gitu ya. Jadi merangkai kata dalam menyusun sebuah kata itu yang mungkin kesulitannya. Terus lagi Pak yang ingin saya tanyakan lagi, ada hal yang mempengaruhi kesulitan itu Pak? Saya rasa ada beberapa faktor ya Pak yang mempengaruhi kenapa anak ini kesulitan. Mungkin salah satunya itu karena kurangnya dukungan dari orang tua Pak di rumah Pak. Yang saya tahu orang tua dari anak ini di rumah itu kesehariannya itu sibuk
mencari rumput untuk pakan ternaknya. Maklum ya di desa ya. Iya. Berarti lebih mementingkan ternak daripada anaknya. Memang apa ya? Ya sedikit cerita, memang di lingkungan pedesaan ya seperti itu ya. Kadang anak belum berangkat tapi ibunya itu sudah berangkat ngarit tuh. Itu. Jadi anak-anak memang agak terkesampingkan, lebih mengesampingkan apa ya? Ternak, karena orang pedesaan itu biasanya ternak itu sebagai harta ya. Harta untuk kedepannya. Terus bagaimana situasi yang Bapak inginkan selanjutnya? Saya itu menginginkan anak ini itu bisa membaca lancar seperti teman-temannya, Pak. Supaya tidak terlalu tertinggal dalam pelajaran. Ya, paham. Terus apa yang bisa Pak Hasan mewujudkan situasi tersebut, Pak Hasan? Mungkin saya perlu ini ya, apa ya? Mungkin saya perlu menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap anak ini. Mungkin saya bisa menambahkan les atau mungkin jam tambahan lah gitu. Itu tadi les dan jam tambahan khusus untuk anak tersebut gitu. Iya. Bagus Pak Hasan, bagus. Tadi ide Pak Hasan itu. Kemudian pertanyaan lagi, apa gagasan yang muncul untuk mencapai tujuan itu, Pak? Nah ini mungkin saya bisa menggunakan alat bantu mungkin. Mungkin bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran. Gitu. Alat bantu ya. Kira-kira apa ya? Bapak akan menyiapkan apa itu? Menyiapkan untuk kegiatan itu yang akan Bapak siapkan? Yang jelas saya mungkin membutuhkan bahan tambahan, Pak. Bahan bacaan. Atau kalau diperlukan mungkin saya perlu menyiapkan aplikasi mungkin, Pak. Iya. Dan juga tentunya waktu. Jadi aplikasi yang menarik gitu ya? Mungkin seperti itu, Pak. Sehingga ada motivasi. Ya, bagus. Terus bagaimana Bapak memastikan ya hal tersebut dapat berjalan dengan baik? Mungkin saya harus ini, Pak, membuat jadwal mungkin, Pak. Saya harus menyusun jadwal untuk sesi tambahan ini, dan juga saya mungkin perlu meminta dukungan orang tua di rumah, Pak, selama di rumah. Iya, memang dukungan itu penting ya. Kalau setiap kegiatan kita tidak ada dukungan dari beberapa aspek, itu usaha kita akan sia-sia, Bang. Betul, Pak Hasan. Terus apa kriteria yang ingin Anda jenengan coba dari hasil percobaan itu, Pak? Saya ingin melihat adanya peningkatan kemampuan dari murid ini dalam hal membaca selama beberapa minggu ke depan mungkin, Pak. Terus berarti intinya semangat jenengan tidak boleh kendor ya, harus ada perubahan. Memang betul tadi yang jenengan sampaikan tadi. Kemudian ada lain hal yang ingin saya tanyakan juga, mungkin ada langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan pada sesi kali ini, Pak? Iya, Pak, mungkin saya perlu segera menyiapkan materinya, juga segera mengatur jadwal, Pak, untuk sesi tambahan ini. Dan juga saya ingin segera menghubungi orang tua dari murid ini, Pak, untuk mendapatkan dukungan itu. Iya, memang peran orang tua harus mendukung ya. Kalau tidak anaknya akan tertinggal dengan temannya, itu tujuannya dengan bagus itu.
bagaimana anak itu biar enggak malu ya, enggak malu, ada muncul rasa percaya diri apa yang dengan sampaikan tadi. Kemudian terus kira-kira langkah-langkah lain selain ada dari orang tua? Nah, ini mungkin apa ya? Mungkin saya perlu, jika memang sesi tambahan ini tidak cukup efektif, itu mungkin saya bisa minta ini Pak, bantuan ke guru sejawat. Sejawat ya. Bagaimana dalam menangani murid yang kesulitan membaca ini. Betul. Jadi melibatkan teman sejawat gitu ya. Gitu. Kemudian kira-kira tadi sudah menghubungi teman sejawat, terus orang tua, terus bagaimana Bapak akan meminta dukungan itu? Ya mungkin saya harus ini Pak, apa ya, menjelaskan tujuan, kemudian manfaatnya, terus serta penjelasan yang lebih detail mungkin Pak, atas langkah-langkah yang perlu saya lakukan. Jadi pertama tadi ada penjelasan lebih detail ya. Lebih detail lagi biar kegiatan Pak Hasan tersampaikan dan terlaksana gitu ya. Jadi dukungan pertama saya ambil dari garis bawah tadi yang disampaikan Pak Hasan adalah pertama dukungan orang tua dan dukungan teman sejawat untuk merealisasikan rencananya Pak Hasan begini. Dari percakapan kita coaching kali ini, kesimpulan Bapak kira-kira apa? Gini Pak, jadi yang bisa saya simpulkan, saya itu merasa lebih jelas langkah-langkah yang harus saya lakukan itu, saya merasa lebih jelas sehingga rencana saya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan hal ini saya ambil untuk membantu murid saya yang kurang lancar membaca itu, dan saya juga termotivasi Pak, untuk segera bertindak Pak. Jadi motivasi itu penting ya untuk mencapai suatu tujuan. Memang yang disampaikan tadi adalah motivasi bagaimana anak yang dahulunya tidak bisa menjadi bisa. Yang dulunya tidak mendukung menjadi mendukung. Ya, bagus. Jadi kemudian terima kasih Pak Hasan sudah melakukan coaching kali ini. Mudah-mudahan saya yang sangat produktif dan berharap nanti hasilnya ke depan Pak Hasan bisa menemukan solusi dan melaksanakan solusi sekaligus apa yang saya sampaikan tadi adalah orang tua, dukungan rekan sejawat itu untuk memberikan dukungan yang sepenuhnya. Pertama orang tua ya, orang tua itu harus mendukung. Kalau orang tua tidak mendukung, dengan ngajar di sekolahan, kemudian di rumah dia biarkan seperti itu, melihat game, melihat main seperti itu. Ya, itu mungkin saja yang waktu karena saya mau ada kegiatan lain Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Wawan. Sesi coaching hari ini cukup banyak membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih. Satu hal Pak Hasan yang ingin saya tanyakan tentang kesimpulan. Sekarang saya ambil hikmahnya. Itu apa kira-kira Pak Hasan untuk kali ini? Apakah ada sesuatu yang nyaman atau gimana? Ya, dari sesi coaching hari ini saya merasa bahwa sebenarnya saya itu mampu untuk menemukan solusinya berkat dari percakapan ini, sehingga saya menemukan solusi dari itu. Intinya bisa terselesaikan dengan sendirinya gitu. Tidak terasa bisa jelaskan ngomong-ngomong memang harus seperti itu. Kalau kita kadang kita berpikir ini, kalau kita
apakah saya bisa. Jadi dalam garis besarnya kita mampu ya, walaupun kadang terbuntu baru ada solusi baru. Dari seperti solusi dari dirinya sendiri. Iya Mas. Betul. Terima kasih mungkin sami-sami gitu itu. Mohon maaf nih saya ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah Bapak sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Pak Hasan. Alhamdulillah sekali kami kegiatan coaching yang kami lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan menemukan hal-hal baru lah seperti itu Bu. Sekarang di sesi pasca observasi saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Pak Wawan. Nggih, monggo Bu, saya siap menjawab. Nggih. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak sudah melakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dalam proses itu saya sudah melakukan indikator-indikator sehingga terutama dalam alur tirta Bu ya. Itu sudah saya lakukan dan terstruktur dan runtut dari mulai dari tujuan, kemudian saya mengali lagi ke identifikasi, kemudian saya gali lagi akhirnya untuk memutuskan dengan perencanaan aksi, sehingga langkah-langkah yang coach lakukan itu muncul di sana. Kemudian tanggung jawab, di poin tanggung jawab itu beliau menemukan alternatif permasalahan yang diungkapkan sebelum dan sesudahnya terpecahkan. Walaupun dia sendiri yang memecahkan Bu. Iya Bapak, iya. Apa yang mau gongi saja, gong gitu aja, gong tanpa yang lain-lain itu seperti itu. Nggih, betul itu Bapak sudah. Baik, dari kegiatan coach hari ini Bapak tadi sudah melakukan observasi. Sudah. Dari catatan saya, dari catatan saya bahwa proses yang Bapak lakukan itu sudah mengikuti alur tirta. Kemudian konsep coach juga ada di dalam coaching tadi. Juga Pak Hasan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga coaching dapat merespon dengan baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bapak sebelum saya tutup monggo. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching dengan Pak Hasan, Bapak? Baik Bu, ini mungkin yang ingin lebih saya kembangkan itu yaitu bagaimana memahami suatu proses ya untuk melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik ya untuk menggali informasi sebagai pemicu untuk menarik perhatian kepada coach untuk lebih lebih inovatif lagi, lebih plong lagi dan lebih yakin terhadap coach untuk menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu Bu. Baik Pak. Alhamdulillah, semoga kedepannya Pak Wawan itu lebih memahami proses coaching dan hasilnya akan lebih sempurna lagi ke depannya. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Juga terima kasih kepada Ibu selaku observer, sehingga kegiatan kali ini yang saya lakukan adalah bisa bermanfaat bagi saya terhadap coach dan juga alhamdulillah dengan pertanyaan dari jenengan tadi sebagai saya selaku
coach bisa menggali informasi dari coach tersebut. Inggih Bapak. Sampun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.